Trump plus resesi jadi Trumpsation. Ini adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan resesi ekonomi yang terjadi pada masa jabatan Donald Trump. Pertama kali dipakai di tahun 2020 waktu ada resesi, tapi di 2020 lebih karena pandemi, bukan karena kebijakan Donald Trump. Di 2025, Trumpsation kembali dipakai oleh media dan lawan-lawan politiknya untuk mengaitkan resesi dan kepemimpinannya. Tapi apa benar bakal terjadi resesi? Terus gimana dong? Well, menurut saya, kita sendiri nih yang ada di Indonesia mungkin udah mengalami resesi. Kalau enggak kan enggak bakal ada tagar kabur aja dulu. Enggak bakal ada efisiensi. Enggak bakal ada pemecatan massal yang terjadi di berbagai perusahaan. Enggak bakal setoran pajak turun drastis. Enggak bakal dolar sampai di atas 16.000. Enggak bakal ada defisit fiskal 31,2 triliun per Februari 2025. Nggak bakal Morgan Stanley dan Goldman Sachs menurunkan peringkat pasar saham Indonesia, dan masih banyak lagi. Data sih bisa diatur. Secara GDP memang masih bertumbuh dari tahun ke tahun, tapi kita lihat apa yang terjadi di lapangan. Kita sedang nggak baik-baik aja. Tapi nggak cuma kita yang ada di Indonesia, tapi termasuk negara lain seperti China, bahkan Eropa. Semuanya sedang nggak baik-baik saja. Nah, efek Trump yang mengutamakan Amerika dan pengetatan hingga tarif telah mengekspor kondisi ekonomi yang buruk di berbagai belahan dunia. Gimana nasib Nasdaq dan S&P 500 kalau resesi? Pastinya koreksi hebat, bahkan bisa 49% untuk S&P 500 dan 78% untuk Nasdaq. Ini berdasarkan data historis. Anyway, Nasdaq dan S&P 500 tetap kembali all time high lagi dan lagi waktu recovery. Nah, gimana nasib emas kalau resesi? Emas kalau resesi bakalan pump. Nah, gimana nasib altcoin kalau resesi? Ya, hancur lebur. Dan 99% koin nggak akan mencapai all time high-nya lagi. Kemudian, gimana nih nasib Bitcoin kalau resesi? Ini adalah sebuah pertanyaan besar yang punya aneka faktor. Misalnya, apakah waktu itu Bitcoin udah dianggap sebagai gold 2.0? Kalau udah, berarti Bitcoin akan mengikuti harga emas ketimbang Nasdaq atau S&P 500. Kalau sekarang, Bitcoin lebih mengikuti saham teknologi ketimbang emas. Kemudian pada saat resesi terjadi, apakah saat itu Bitcoin Strategic Reserve udah lolos dan disahkan? Kalau udah, berarti Bitcoin aman. Meski ada drawdown. Aman karena Amerika dan negara-negara bagian bisa serok Bitcoin. Oh ya, teman-teman bisa stay up to date di belajarbitcoin.com karena minggu ini kita akan rilis modul baru yaitu Bitcoin Magic Lines. Bitcoin itu unik banget karena market Bitcoin itu lebih tua dan lebih mature bila dibandingkan dengan S&P 500 dari sisi jam perdagangan. Bitcoin diperdagangkan 24 jam non-stop, sementara S&P 500 itu cuma diperdagangkan 6,5 jam sehari dan tutup di hari libur juga weekend. Nah, total Bitcoin udah diperdagangkan 8.760 jam per tahun tanpa hari libur. Sementara S&P 500 hanya diperdagangkan 1.638 jam per tahun. Jadi karena marketnya lebih mature, punya lebih banyak data, apalagi bisa di-track on-chain, ada magic lines yang bisa kita perhatiin waktu bull run, saat oversold, saat bull dip, dan saat bear market. Nah, dengan magic lines, kita bisa jadi lebih pede waktu navigasi market Bitcoin. By the way, ada promo khusus dengan kode THR25 hingga 6 April 2025. Nah, kita juga belajar untuk bangun conviction, karena conviction itu nggak bisa dalam waktu singkat dibangun. Conviction yang saya punya adalah hasil belajar yang compounding lebih dari 10 tahun. Kita juga belajar gimana bangun mesin ATM dari Bitcoin kita, uangin Bitcoin tanpa perlu jual Bitcoin. Nah, kembali ke resesi. Apakah resesi akan terjadi di Amerika?
Kenapa banyak analis yang khawatir dengan terjadinya resesi di Amerika? Kita akan lihat dari beberapa data. Yang pertama dari harga emas. Nah, kenaikan emas bisa jadi indikator awal resesi, karena emas dianggap sebagai safe haven. Dan untuk pertama kalinya nih, emas mengalami all-time high di harga $3.000 per troy ounce. Nah, secara year to date, emas udah rally 13,42%. Nah, yang kedua dari data Atlanta GDP Now. Atlanta Fed GDP Now adalah model yang dipakai oleh Federal Reserve Bank of Atlanta untuk memprediksikan pertumbuhan GDP Amerika secara real time sebelum angkanya resmi dirilis. Nah, berdasarkan data Atlanta Fed GDP Now, awalnya optimis, tapi kemudian mengalami revisi yang cukup besar hingga jadi minus 2,4% setelah 22 Februari, dikarenakan data ekonomi yang mengecewakan. Jadi ada 31 data ekonomi yang dipakai sebagai metrik GDP Now. Misalnya non-farm payroll, initial jobless claim, retail sales, PCE, ISM, PMI, dan masih banyak lagi. Nah, kalau prediksi GDP Now ini benar, berarti ekonomi Amerika bisa memasuki resesi di Q1 2025. Dan biasanya nih, prediksi dari GDP Now ini cukup akurat. Kalau data GDP negatif 2 kuartal berturut-turut, maka baru bisa dibilang Amerika resmi memasuki resesi. Tapi tetap harus lihat data real income, employment level, industrial production, dan consumer spending. Nah, ini adalah jadwal pengumuman resmi dari Bureau of Economic Analysis. Nah, gimana reaksi Trump lihat data ini? Menteri Perdagangan Trump, Howard Lutnick, mengatakan data Atlanta GDP Now adalah kekonyolan. Jadi, apa sih sebenarnya rencana Trump ini? Benernya, Trump punya beban berat, yaitu refinancing hutang Amerika yang sangat masif. Totalnya mencapai 7 triliun US dollar. Ini adalah hutang Amerika yang harus direfinancing di tahun 2025. Makanya kalau ada yang merasa buluran 2025 ini kok berat banget, karena ini barrier-nya. Tapi once kita survive 2025, 2026 dan seterusnya, menurut saya kita akan masuk ke easy mode. Nah, Trump dihadapin pada dua pilihan. Yang pertama, refinancing dengan bunga yang lebih mahal atau default. Keduanya bukan option terbaik. Bunga yang lebih mahal akan mendatangkan masalah yang jauh lebih besar, apalagi kalau gagal bayar alias default. Sampai Trump menemukan solusi kreatif. Yang pertama, tarif. Trump kasih tarif sebagai alat negosiasi untuk negara counterparty, supaya, menurut saya nih, kayaknya supaya mereka mau ambil surat utang Amerika, sekaligus mengembalikan industri ke Amerika. Yang kedua, kripto. Trump membuat adopsi kripto semasif mungkin, dukung industri kripto semaksimal mungkin. Kenapa? Karena pusat dari kripto adalah stablecoin. Dan stablecoin bisa jadi demand baru untuk beli US Treasury. That's why di bulan Agustus nanti ada RUU atau Executive Order tentang stablecoin. Nah, kita baru aja dapat info kalau ada stablecoin act yang namanya Genius Act. Yang ketiga, ada QT via Doge. Tujuannya untuk pengetatan anggaran, PNS dipecatin, dan mengurangi money laundering dari lembaga-lembaga pemerintah juga NGO. Tujuannya juga untuk membuat data ekonomi jadi buruk. Kalau data ekonomi buruk, terutama employment rate, maka Fed berpotensi menurunkan suku bunga. Suku bunga turun, 10-year yield turun, Amerika bisa refinancing dengan bunga yang lebih murah. Yang keempat, mengakhiri perang. Nah, Amerika telah menghabiskan dana sebesar 380 miliar US dollar hanya untuk mendukung perang Ukraina dan Rusia. Sekarang message-nya jelas, Ukraina dan Rusia harus damai. Ukraina nggak akan dapat lagi bantuan sepeser pun dari Amerika. Strategi yang kelima adalah Bitcoin melalui Bitcoin Strategic Reserve. Bahkan FedEx menerbitkan kalkulator yang mengkalkulasi antara hutang Amerika dan potensi kalau hutang Amerika bisa lunas melalui Bitcoin Strategic Reserve. Nah, kalau pemerintah Amerika mengikuti langkah yang diusulkan dari Bitcoin Act,
yaitu dengan mengakumulasi 1 juta Bitcoin hingga 2029, Bitcoin Strategic Reserve bisa mengimbangi sekitar 21 triliun utang nasional di tahun 2049. Kalau CAGR Bitcoin mencapai 35% aja, maka Amerika bisa melunasi hutang seluruhnya dengan asumsi hutang Amerika cuma bertambah 5% tiap tahun dan harga Bitcoin naik 35% tiap tahun. Tapi Bitcoin Strategic Reserve adalah strategi hedging jangka panjang. So, sampai sini teman-teman paham ya. Kalau plannya kita satuin lagi, gini alurnya. Yang pertama, Trump akan adain perang dagang via tarif, yang mana udah ya. Akibatnya harga saham dan kripto rontok. Kenapa rontok? Karena liquidity-nya yang emang udah kering ini pindah ke bond. Ketika US bond naik, maka yield-nya akan drop. Setelah itu barulah Amerika bisa refinancing dengan bunga yang lebih murah. Nah, secara paralel, Trump promoin kripto buat digital asset stockpile. Company-nya beli kripto. Kemudian ada Stablecoin Act. Kebetulan baru aja dirilis Genius Act. Adopsi kripto naik, stablecoin naik, dan menciptakan demand baru untuk refinancing. Karena ada wacana kalau stablecoin yang beredar di Amerika harus hold US Treasury. Nah, sementara Bitcoin dipakai untuk hedging. Kuncinya teman-teman perhatiin 10-year yield aja. Karena 10-year yield inilah yang menentukan bunga kredit konsumen dan KPR. Fed actually nggak punya kontrol atas suku bunga US Treasury 10 tahun. Karena ditentukan dari supply and demand di market. Fed cuma bisa mencoba mempengaruhinya via Fed Fund Rate. Nah, masalahnya di 2024 kemarin, setelah Fed nurunin suku bunga, lah kok 10-year yield-nya malah naik. Makanya Fed nggak berani turunin suku bunga lagi. Pertanyaannya, kenapa 10-year yield naik meski Fed Fund Rate turun? Ya karena market jual obligasinya akibat adanya ketidakpastian soal inflasi dan utang Amerika. Dengan kata lain, market actually expect bunga yang lebih tinggi. Nah, supaya bunganya bisa turun, Trump bisa pakai 5 strategi yang tadi kita udah bahas. Nah, kembali lagi pertanyaannya, apakah Amerika akan masuk ke jurang resesi? Kalau menurut saya, not likely, enggak. Karena ini adalah aksi tarik-menarik antara Trump dan Powell. Juga market udah sadar kalau ternyata ini adalah panggung sandiwara Trump. Lagi pula, misi Fed adalah menghindari resesi. Kalau bisa soft landing. Setup kita juga beda. Kita nggak lagi expect suku bunga naik seperti di 2022, tapi kita expect suku bunganya turun. Nah, perhatiin yang kolom biru. Market expecting suku bunga turun mulai bulan Juni. Nah, kebetulan banget Bitcoin di 2017 baru pump di bulan Juni. At least prediksi saya sampai 2025 ini ya. Tentang 2026 nanti kita lihat lagi. Tapi kenapa banyak berita tentang resesi di media? Nah, untuk itu teman-teman juga mesti belajar apa hubungan media dan market. Di market, ketakutan dan euforia itu direpresentasi dengan angka. Dan media adalah salah satu alat untuk membentuk psikologis market. That's why saya bilang media itu busuk. Nah, seperti yang saya bilang di X, media adalah magnifier. Kalau ada sesuatu yang bagus, maka akan di-magnify jadi jauh lebih bagus. Kalau ada sesuatu yang jelek, maka akan di-magnify jadi jauh lebih jelek. Hingga menimbulkan ketakutan. Alasannya ya karena orang suka sesuatu yang hiperbolik. Kalau nggak hiperbolik, nggak bakal dapat attention dan medianya bangkrut. Yang kedua, ada inverse correlation antara berita di media dan apa yang akan terjadi. Berita di media itu ada yang buat, ada yang bikin, dan bisa aja pesanan. Berita dibikin baik karena ada elit yang mau buang barang. Berita dibikin buruk karena elit mau ambil barang. Misalnya di 2008, media besar seperti CNBC dan Bloomberg terus membombardir berita tentang kebangkrutan bank-bank besar, kayak Lehman Brothers. Nah, saham-saham perbankan dan keuangan anjlok parah, menciptakan kepanikan di market. Tapi setelah harga turun, para elit justru membeli aset-aset dengan harga murah. Hasilnya, saham-saham bank yang anjlok justru pulih dan naik berkali-kali lipat. Justru pada saat media memberitakan tentang resesi dan krisis ekonomi,
menurut saya the bottom is in. Jadi kesimpulannya, waktu berita buruk beredar secara masif di media, smart money sedang berencana untuk beli. Sementara saat berita bagus beredar secara masif di media, smart money sedang berusaha menjual. Nah, elit selalu pakai media untuk membentuk sentimen sesuai dengan kepentingan mereka. Nah, strategi kalau ingin sukses di market, selalu pikirin terbalik dari narasi media mainstream. Media, utamanya media mainstream, adalah alat untuk manipulasi pikiran. Jadi pastikan jangan ambil keputusan finansial apapun berdasarkan headline media.